Hadratus Syekh Kiai Haji Mushlih bin Haji Abdur Rozi, yang lebih dikenal dengan panggilan Mama Ajengan Jenggot, lahir pada tahun 1905 di Desa Loji, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, dari seorang ibu bernama Hajah Romlah. Ayahnya bernama Haji Abdur Rozi, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Embah Penghulu Kadar. Keduanya merupakan keturunan dari Syekh Maulana Hasanuddin, Banten. Semasa kecil, Hadratus Syekh lebih dikenal dengan nama Den Enoh. Pada awalnya, beliau belajar kepada Kiai Masduki dari Waru, Pangkalan, kemudian ke Citeko dan Cibogo, Pleret, lalu ke pesantren Cigondewa, ke Mama Gedong atau Mama Dimyati Sukamiskin, Bandung, serta ke Kiai Zainal Mustafa, Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya. Sedangkan di bidang ilmu alat, beliau belajar di pesantren Sukaraja, Limbangan, Garut. Beliau juga tercatat sebagai santri pertama pesantren Cipasung, Tasikmalaya, karena Kiai Ruhiyat, pendiri pesantren tersebut bersama-sama dengan beliau belajar di Sukamanah. Ketika Kiai Ruhiyat pulang dan mendirikan pesantren Cipasung, Hadratus Syekh ikut dan menjadi santri pertamanya, sekaligus menjadi guru bagi santri baru. Beliau juga pernah belajar ke Kiai Tubagus Mansur, yakni paman beliau di Ciserang Ujung Timur, Desa Cibogo Girang, Pleret, Purwakarta, untuk memperdalam ilmu silat di samping ilmu-ilmu agama, dan ilmu silat ini juga beliau dapatkan dari orang tuanya. Dalam bidang toriko, beliau mengambil toriko Qadiriyah dan bersanad ke Kiai Sujai, Buah Batu, Bandung, dan Kiai Ja'far Shodik, Sukamiskin, Bandung. Dalam bidang ilmu dalail dan ilmu hikmah, beliau berguru kepada Ama Ajengan Eyang Rende atau Kiai Ahmad Zakaria bin Haji Muhammad Syarif, salah seorang guru yang sangat dekat dengan beliau dan pernah mukim di Masjidil Haram selama 21 tahun. Pada tahun 1930, 8 Hadratus Syekh Kiai Mushlih mulai mendirikan pondok pesantren di Teluk Jambe atau Wisma Kerja Peruri sekarang. Mungkin ini merupakan pondok pesantren pertama di Teluk Jambe, bahkan di Karawang. Satu hal yang patut diacungi jempol, beliau mendirikan pondok pesantren tanpa meminta sumbangan dari masyarakat, tetapi betul-betul dari hasil berdagang, karena beliau terkenal gesit dan tekun berdagang. Bakat dagang ini telah terlihat sejak beliau masih kecil, yaitu suka membantu neneknya berjualan ikan peda. Antara tahun 1943 hingga 1945 atas panggilan gurunya, yaitu Kiai Zainal Mustafa, beliau berangkat ke Tasikmalaya dan ikut terlibat dalam perlawanan santri Singaparna melawan kolonial Jepang, yang terkenal dalam sejarah sebagai tragedi Singaparna yang mengakibatkan gugurnya Kiai Zainal Mustafa dalam penyiksaan tentara Jepang akibat tipu muslihat Jepang. Pada tahun 1950, beliau pindah lagi ke Teluk Jambe, sekarang di depan Masjid Jami Al-Ikhlas, dan pada tahun 1976 mendirikan Mushola Al-Mushlih dengan bantuan bahan bangunan dari proyek pembangunan Asrama Kostrad 324. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Mushlih layak disebut sebagai tokoh ulama pejuang. Pada hari Selasa, tanggal 15 Sya'ban, tahun 1405 Hijriah atau 1985 Masehi, dalam usia kurang lebih 80 tahun, beliau dipanggil ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.